Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Syafiq dengan NIM 13125000057. Saya dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya. Di sini saya akan memberikan ringkasan BPU PKI. Pertama-tama, BPU PKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokoritsu Junbi Kosakai yang dilantik pada 28 Mei 1945 oleh Jenderal Itagaki, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jawa. Badan ini beranggotakan 62 orang tokoh pergerakan Indonesia dan ditambah 7 orang perwakilan Jepang yang tidak memiliki hak suara. Yang diketuai oleh DR KRT Rajiman Ujiyo Diningrat dan wakil ketuanya yaitu RP Suroso dan Ichibangsai Yoshio. Tugas utamanya adalah menyelidiki dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk mendirikan sebuah negara merdeka. Pada sidang resmi pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945, sidang ini berfokus pada pertanyaan fundamental yang diajukan oleh ketua dari Dr. Rajiman. Seperti apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk ini. Suasana sidang diwarnai perdebatan filosofis yang mendalam antara dua kelompok utama. Golongan nasionalis sekuler menginginkan negara kebangsaan nasionalis yang memisahkan urusan agama dari urusan negara. Golongan nasionalis Islam menginginkan negara didasarkan pada syariat Islam, mengingat mayoritas penduduk adalah Muslim. Dan berikut adalah 3 usaha utama yang mengemuka. Usulan Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin menyampaikan pidatonya yang mengusulkan 5 asas dasar yang kemudian ia serahkan juga dalam bentuk draft tertulis yang sedikit berbeda. Usulan lisan yang pertama yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Untuk usulan tertulis untuk rancangan Undang-Undang Dasar, yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Usulan Supomo pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo tidak mengusulkan dasar negara secara eksplisit, tapi lebih menekankan pada struktur dan bentuk negara. Teori negara integralistik, yaitu paham negara kekeluargaan. Supomo menolak paham individualisme atau seperti di Barat, dan juga paham komunisme. Ia mengusulkan negara yang bersifat integralistik, di mana negara menyatu dengan seluruh rakyatnya dan tidak ada pemisahan antara pemimpin dan yang dipimpin, dan semua golongan bersatu dalam harmoni atau seperti dalam sebuah kekeluargaan. Poin usulannya yang pertama persatuan atau unitarisme, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Lalu ada juga usulan dari Soekarno pada tanggal 31 Juni 1945. Soekarno menyampaikan pidato yang paling berapi-api dan memberikan nama untuk dasar negara tersebut, yaitu Pancasila. Untuk pertama kalinya Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila, Panca 5 sila asas atau dasar, yang ia sebut sebagai filosofis grundals, filosofi dasar. 5 asas usulannya adalah kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi atau perwakilan, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima keutuhan yang Maha Esa atau bisa dibilang yang ia tempatkan di sila terakhir sebagai pengikat spiritual bangsa yang berbudaya. Alternatifnya yaitu Trisila dan Ekasila. Soekarno juga menawarkan jika 5 sila tidak disepakati bisa diperas menjadi Trisila atau 3 sila. Yang pertama sosionasionalisme atau yang bisa dibilang gabungan kebangsaan dari kemanusiaan. Yang kedua sosiodemokrasi, disebut gabungan demokrasi atau kesejahteraan sosial. Yang ketiga keutuhan dan berkebudayaan. Dan jika 3 sila masih belum cukup, bisa diperas lagi menjadi Ekasila atau 1 sila Pancasila.
Yang kedua, masa reses dan kompromi Panitia 9 pada tanggal 2 Juni sampai 9 Juli 1945. Sidang pertama berakhir tanpa keputusan. Terjadi kebuntuan atau deadlock antara golongan nasionalis sekuler dan Islam mengenai penempatan agama dalam negara. Untuk memecahkan kebuntuan, dibentuklah panitia kecil atau panitia 8 yang bertugas mengumpulkan usulan dari panitia 8. Dibentuk lagi panitia yang lebih fokus, yaitu panitia 9 yang beranggotakan golongan nasionalis, yaitu Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis. Yang kedua, golongan Islam, yaitu Wahid Hasyim, Abdul Qahar Muzakir, Abi Kusno Djukro Sujoso, Agus Salim. Dan pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil mencapai kompromi bersejarah yang dituangkan dalam naskah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Isi Piagam Jakarta naskah ini adalah rencana pembukaan UUD. Kompromi utamanya terletak pada rumusan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, rumusan ini dikenal sebagai 7 kata, adalah jalan tengah. Negara didasarkan pada ketuhanan namun ada kewajiban, khusus bagi pemeluk Islam dan menjalankan syariatnya, tanpa menjadikannya hukum negara secara penuh. Yang ketiga, sidang resmi kedua pada tanggal 10-17 Juli 1945. Setelah dasar negara dalam Piagam Jakarta disepakati, sidang kedua fokus pada hal-hal yang lebih teknis, yaitu merancang batang tubuh Undang-Undang Dasar. Agenda utamanya yaitu bentuk negara, wilayah negara, rancangan Undang-Undang Dasar atau pasal-pasal, kewarganegaraan, ekonomi, dan keuangan. Panitianya adalah panitia perancang Undang-Undang Dasar diketuai Soekarno. Panitia ini kemudian membentuk panitia kecil perancangan Undang-Undang Dasar yang diketuai Supomo. Yang menjadi arsitek utamanya struktur Undang-Undang Dasar pada tahun 1945. Panitia ekonomi dan keuangan diketuai Muhammad Hatta. Panitia pembelaan tanah air diketuai Abi Kusno Djukro Sujoso. Dan perdebatan pentingnya tentang bentuk negara disepakati secara bulat. Republik, wilayah negara terjadi perdebatan sengit. Muhammad Yamin menghendaki Indonesia Raya yang mencakup seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo, Utara, Papua, dan Timur Portugis. Muhammad Hatta dan golongan lain menghendaki wilayah yang lebih realistis, yaitu hanya bekas Hindia Belanda saja agar tidak dianggap imperialis. Dan keputusannya adalah wilayah negara disepakati mencakup Hindia Belanda, Borneo Utara, Malaya, dan Timur Portugis. Rancangan UUD disepakati bahwa Piagam Jakarta akan menjadi preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, disepakati naskah batang tubuh Undang-Undang Dasar yang terdiri dari 15 bab dan 37 pasal. Dan pada saat itu kemudian menjadi 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat turun tambahan. Ada usulan agar presiden harus orang-orang Indonesia asli dan beragama Islam. Frasa beragama Islam kemudian dihapus untuk presiden, namun dipertahankan untuk wakil presiden, atau meskipun akhirnya dihapus seluruhnya oleh PPKI. Dan hasil akhir dan pembubaran pada 17 Juli 1945, PPKI telah menyelesaikan tugasnya. Mereka menerima 3 laporan utama. Yang pertama, naskah Pernyataan Indonesia Merdeka atau Deklarasi Kemerdekaan. Yang kedua, naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Piagam Jakarta. Yang ketiga, naskah batang tubuh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang Dasar 1945. Dan tugas BPUPKI selesai dan badan ini dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Pekerjaan selanjutnya mengesahkan Undang-Undang Dasar dan memproklamasikan kemerdekaan. Diserahkan kepada panitia baru, yaitu PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sekian ringkasan BPUPKI dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.